Halo, jumpa lagi dengan gue Yofi Setiawan. Di video kali ini gue mau review sambil nyetir ya. Ya, I don't know, konten gue belakangan kok sambil nyetir, tapi ya kalau ngomongin wuling review sih, itu lumayan ya, ada pemirsanya gitu loh. Ya inilah suka duka menjadi YouTuber ya. Kalau kalian pengen konten yang kalian harus perhatiin juga kira-kira konten apa yang kira-kira bisa punya banyak viewer lah gitu, orang yang nonton. Nah, tapi kali ini gue nggak ngomongin mobil ya, gue mau ngomongin si tablet Xiaomi gue, Xiaomi 6S Pro, 6S Pro ya. Jadi kayak curhat aja sih, bukan yang review yang kayak profesional YouTuber review gadget gitu. Kenapa? Karena ini gue udah beli dari 6 bulan lalu, jadi kayak ngasih cerita ya. Mungkin dengan background story begini kalian jadi kayak punya gambaran kalau kalian pengen punya juga gitu. Karena ini dulu gue pengen banget gitu, pengen punya tablet ukuran gede gitu kan. Dari zaman iPad dulu keluar yang masih model lama itu ya, iPad Pro bilangnya kalau nggak salah ya. Tapi yang model lama ya, bukan yang model baru yang bentuknya ngotak gitu, siku gitu, sudut-sudut lancip, bukan. Iya masih kayak ngelengkung-lengkung gitu dulu kan ada iPad Pro. Wah, itu kayak enak kayaknya punya tablet layar sentuh gede gitu kan, seolah kayak laptop tapi bisa di sentuh-sentuh terus kayak di pangku gitu kan, di tenteng-tenteng gitu kan. Iya enak sih buat sekedar nonton gitu kan. Jadi gue pakai tablet iPad 6s Pro ini kebanyakan buat nonton gitu. Dan waktu itu gue beli sekalian sama keyboard ya. Waktu itu gue pikir kayak mungkin bisa jadi pengganti laptop kali ya. Soalnya kan dia keyboardnya yang 6s Pro ini yang bawa keyboard bawaan Xiaomi ya, dia ada touchpad ya gitu. Jadi kalau kalian pakai touchpadnya ini ya jadi kasih kayak sedikit experience, soalnya ini jadi kayak laptop gitu kan. Tapi setelah dipakai ya, terutama ya setidaknya experience browser ya, gue berharap itu bisa kayak laptop gitu. Tapi sayangnya enggak sih, karena dimensinya itu agak lebih kecil kali ya daripada laptop. Jadi kalau buka browser itu kadang misalnya lah buka detik.com itu yang ditampilin versi mobile gitu. Jadi kurang terasa kayak laptop juga, nggak bisa dibilang kayak laptop juga. Jadi kalau gue bilang tablet bisa menggantikan laptop, tergantung kalian penggunaan buat apa ya. Tapi kalau dalam hal gue ini, gue prefer kalau laptop ya udah laptop, kalau tablet ya udah nggak usah dipaksa ada keyboard atau touchpad begitu sih, karena emang sekedar buat nonton aja. Dan tapi setelah gue experience nonton dengan layar 12 in itu ya, gue punya tablet yang 10 in dan 12 in ya. Tablet 10 in dulu gue pikir kayak kurang gede kali ya, coba 12 in gitu, jadi bisa nonton layar lebih gede gitu, lebih enak mungkin. Tapi setelah gue rasain ternyata memang nonton pakai 12 ini juga nggak terlalu enak. Kenapa? Karena tabletnya terlalu berat. Bahkan yang 10 ini sekarang gue ngerasa kayak agak berat. Mungkin lebih enak punya iPad mini gitu kali ya. Tapi yang iPad mini pun ya gue punya sih yang Huawei apa itu ya, T8 kalau salah, itu kecil dia. Cuma agak lemot, kualitas display juga kurang bagus. Itu gue punya yang kecil kayak gitu, tapi gue nggak nonton di situ sih. Terus gue punya yang 10 in, dan gue udah experience juga yang 12 in. Jadi sekarang gue mungkin berhak untuk menyimpulkan ya, karena gue udah pakai semuanya dan experience semuanya. Menurut gue sweet spot itu memang 10 in sih. Kalau nggak salah ada yang 15 ya tablet. Tapi sweet spot itu kan menurut gue di 10, karena setelah gue pakai 12 ternyata 10 jadi nggak terasa terlalu gede lagi. Dia nonton dengan tablet 12 in itu megang ini berat gitu, agak berat sih, agak kurang nyaman kalau menurut gue bilang sih. Jadi kalau kalian mau nonton, memang kalau nonton di layar HP itu menurut gue layar terlalu kecil, kurang nyaman buat nonton kalau di HP ya. Gue kan ada Plex gitu. Nah, kalau nonton di layar HP itu kurang nyaman, tapi kalau nonton di tablet, kalau layarnya 12 juga kegedean dan terlalu berat. Meskipun Xiaomi ini bisa gue bilang dia udah terbilang ringan ya. Tapi ya karena gue pengen pakein casing juga mungkin, jadi terkesan kayak bulky gitu, kayak gemuk. Memang nggak nambah berat terlalu signifikan sih, tapi kayak memberi kesan kayak gemuk aja gitu dan berat. Dan gue rasa sweet spotnya jadi ya tablet 10 in sebetulnya. Untuk gaming juga kadang gue pakai tablet buat gaming kayak Mobile Legend. Sweet spot itu 10 in sih. 10 in itu enak buat gaming juga. Jadi kayak
kayaknya mendingan gue prefer simpen tablet 10 in gue daripada gue simpen tablet 32 inch gue gitu. 32, 12 inch. Jadi singkat kata, ini tablet mau gue COD-in. Belinya kalau nggak salah di 9 kali ya, atau 8,5. Kabarnya sekarang 8,5, aku jual di 7,5 sih. Ini oke, itu mungkin kayak perspektif gue ya, bilang tablet ini kayaknya lebih enak kalau yang 10 inch. Nah tapi apa nggak ada bagus-bagusnya? Kalau menurut gue bagusnya ya, kalau kalian senang pakai tablet buat ngetik-ngetik doang, mungkin bikin script atau apa ya, menurut gue ini oke sih. Keyboard juga bagus gitu, responsif. Jadi kalau kalian kalian itu pengguna laptop yang kayak ringan aja gitu, nggak terlalu kayak perlu berat pakai Windows atau macOS gitu kan. Jadi cukup dengan Android, ngetik-ngetik, browsing biasa gitu kan. Browsing aja kurang sih gue rasa. Lebih enak ini buat nonton. Ini oke sih, masih oke. Dia terutama chipnya ya, Snapdragon 8 kalau salah ya. Dia itu udah lancar banget sih, kayak gue gak ada keluhan soal performance ya. Terus dia chargingnya juga 120 watt, jadi kayak cepet banget. Memang chargernya panas sih, jadi kan harus liatin kalau lagi ngecas ini, kalau bisa jangan ditinggal gitu. Kalau udah penuh langsung cabut. Dia cepet sih, kayak kurang dari setengah jam kayak udah bisa 0-100 mungkin kurang dari setengah jam nih. Ini pertama kali gue punya charger gadget sampai 120 watt. Yang di bawah itu gue ada 90 watt HP Xiaomi 14 gue, yang kayak gue mau pertahanin karena Xiaomi 14 ini oke sih. Dan dia sebetulnya kan bisa kayak mirroring gitu ya. Jadi ya misal HP Xiaomi kalian lagi cas gitu kan, tapi kalian mau buka-buka HP, bisa nih pakai tablet ini. Cuma ya gue nggak terlalu pakai juga sih. Selebihnya ya gue ngerasa kayak balik lagi, kayak kalian pakai butuh tablet itu buat apa? Kalau kalian sekedar buat nonton, ya gue sih ngerasa ukuran 12 itu kayak karena untuk dipegang di pangku gitu ya, itu agak berat sih. Tapi kalau kalian sekedar kayak mau ditaruh di meja ya boleh-boleh aja. Cuma gue ngerasa kayak 10 inch, 11, 10 itu udah sweet spot sih, kayak nggak terlalu kegedean, nggak terlalu kekecilan, dan ya enak buat gaming juga gitu. Terus ya ini keyboardnya juga dia karena udah bawaan ya, dia bagusnya itu nggak pakai baterai lagi keyboardnya. Dan kalau kalian flip ke belakang gitu, itu langsung dia nggak berfungsi tombol-tombol. Jadi kalau kalian lagi mode tablet gitu, kalian kepencet tombol keyboardnya itu, dia nggak akan berfungsi apa-apa sih. Tapi kalau difungsiin sebagai posisi kayak laptop begitu ya, baru keyboardnya tombol-tombolnya berfungsi lagi gitu. Touchpadnya memang nggak terlalu gede, tapi ya cukup lah menurut gua untuk sekedar kasih kalian sedikit experience seolah lagi pakai desktop laptop gitu. Tapi balik lagi gue bilang kayak ini sih nggak menggantikan laptop ya kalau menurut gue ya. Masih jauh lebih baik pakai laptop daripada pakai tablet sih kalau menurut gue. Kedepannya apakah gue akan beli tablet ukuran begini lagi? Nah waktu itu baru keluar Xiaomi 6s Pro ini langsung jadi kalau menurut gua booming ya, maksudnya viral ya, kayak soalnya ini tablet gede, harga nggak semahal iPad Pro. Soalnya harga yang gede-gede dulu kan ada kayak si Samsung, itu harga belasan juta. iPad Pro juga belasan juta, mau 20 juta kali. Ini bisa harga cuma 8 juta gitu loh. Jadi ini kayak tablet gede yang murah banget gitu. Tapi kalau untuk sekedar nonton doang, ternyata nggak lama kemudian keluar Poco Pad Pro ya kalau salah ya, atau Redmi Pad Pro, harga cuma 5 juta, 6 juta ya, 5 juta, 6 juta ya, atau 4 juta malah. Kalau chipset mungkin gue rasa nggak akan sebagus ini ya, si Xiaomi 6s Pro ini ya. Cuma kalau sekedar buat nonton, masa bodoh sih sebetulnya kayak chipsetnya sih.
ya nggak lemot-lemot banget, apalagi kalau nonton sekedar kalian pencet nyala tinggal play udah kan. Jadi ya itu sih sedikit sharing gue, cerita gue kenapa akhirnya gue kayak udahlah nggak usah pakai tablet ukuran 12 lagi, karena ya menurut gue tablet 12 kegedean, mendingan punya laptop sih daripada tablet 12 begini. Oke, gitu aja. Suka video ini coba klik like, comment, subscribe. Gue Vistiawan, sampai jumpa di video gue yang lainnya. Bye.